Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait pernikahan dini? Menurut pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Syarah Nawawi ala Sahih Muslim halaman 206 jilid 9, beliau menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa alam anna Syafi'iyya wa ashabahu qalu yustahabbu alla yuzawwijal abu wal jaddul bikra hatta tablugha wa yasta'dhinuha li alla yuqi'aha fi asri zawji wa hiya karihatun. Ketahuilah bahwa Imam Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat dianjurkan agar seorang ayah atau kakek, perlu digarisbawahi lagi, tidak menikahkan anak gadis perawan sebelum ia baliغ dan hendaknya meminta izinnya setelah baliغ agar tidak menjebaknya dalam ikatan pernikahan dengan suami yang tidak ia sukai. Menurut pendapat Syekh Wahbah Zuhaili, ada beberapa syarat tentang pernikahan anak laki-laki dan anak perempuan. Yang pertama, anak laki-laki disyaratkan adanya maslahah. Sementara untuk anak perempuan ada beberapa syarat, yakni tidak ada permusuhan yang nyata antara calon laki-laki dan anak perempuan tersebut. Ayah menikahkannya dengan laki-laki yang setara atau kufu. Apa itu kufu? Kufu adalah kesetaraan, kesepadanan atau kesesuaian antara calon suami dan calon istri dalam pernikahan Islam ini. Kemudian menikahkan dengan mahar misil. Mahar misil adalah mahar yang lazim diberikan di lingkungan keluarga mempelai perempuan. Kemudian mas kawin itu berupa mata uang yang berlaku di daerah setempat. Calon suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar, artinya dia sudah punya kekuatan ekonomi yang bisa menghidupi keluarganya. Selanjutnya, tidak menikahkannya dengan seseorang yang akan menyusahkannya dalam kehidupan rumah tangga seperti orang buta atau lelaki yang sudah sangat tua renta. Kemudian, menurut hukum positif, dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini hukum Islam dan hukum positif kompak untuk mencegah yang namanya pernikahan dini agar supaya para generasi Islam ini betul-betul menjadi generasi yang tangguh, yang mandiri dan sudah siap menghadapi berbagai permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupannya. Kenapa tidak boleh nikah dini? Karena ada beberapa dampak pernikahan dini. Yang pertama, putus sekolah. Jika anak tersebut sudah putus sekolah, maka hak untuk mendapatkan ilmu sudah tidak bisa lagi, sehingga masa depannya terancam, dan ini madharah terhadap kehidupan kedepannya. Yang kedua, masalah ekonomi. Jika sudah berbicara masalah ekonomi, jika dalam pernikahan ekonominya belum memadai, maka hak dan kewajiban belum bisa dilakukan. Semisal kewajiban suami adalah menafkahi, karena terkendala dengan ekonominya, karena kurang cakap dalam bekerja, kemudian kurang cakap di dalam mencari nafkah, maka kewajibannya belum bisa ditunaikan, sehingga hak istri untuk mendapatkan nafkah yang cukup dari suami belum bisa terpenuhi. Yang ketiga, dampak nikah dini adalah KDRT. KDRT ini bisa KDRT fisik atau batin. Karena apa? Salah satunya kurangnya kedewasaan dan kurangnya kedewasaan di dalam menghadapi berbagai permasalahan, sehingga jalan keluarnya menurut mereka adalah kekerasan, dan ini juga madharah. Yang selanjutnya, rentan perceraian. Nah, ini rentan perceraian. Kalau sudah namanya perceraian, maka akan menghadapi berbagai madharah, berbagai masalah yang akan dihadapi, dan ini mulai dari atas putus sekolah, masalah ekonomi, KDRT, rentan perceraian, ini pasti yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Yang selanjutnya, dampak dari nikah dini adalah terkendala administrasi.
Ini terbanyak terjadi di pernikahan siri atau nikah tidak tercatat, yang mana pernikahan siri ini akan mempersulit pembuatan dokumen anak. Jika anak sudah tidak mempunyai dokumen, salah satu contoh KK, KTP, dan KIA, maka hak-hak anak tersebut tidak bisa diperoleh. Semisal hak kesehatan, hak pendidikan yang membutuhkan dokumen penting, maka tidak bisa diproses karena orang tuanya tidak tercatat pernikahannya di KUA. Maka perlu diketahui oleh para orang tua, tidak perlu terburu-buru menikahkan anaknya. Monggo anaknya tersebut sekolahkan dulu, penuhi dulu hak ilmunya, agar supaya mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan pernikahan. Jika usianya sudah sampai, pendidikannya sudah mumpuni, maka bolehlah orang tua tersebut menikahkan anaknya, agar supaya terhindar dari yang namanya permasalahan-permasalahan. Karena dampak tersebut yang sudah saya sampaikan tadi merupakan madharah. Di dalam kaidah fikih, madharah itu perlu dihilangkan, yakni ad-dhararu yuzalu. Madharah itu, bahaya itu perlu dihilangkan atau dihindari. Sebelum terjadi madharah atau permasalahan yang komplit terhadap kehidupan anak, maka perlu dilakukan hal-hal yang sekiranya tidak sampai terjadi yang namanya pernikahan dini. Jika alasan orang tua menikahkan dini anaknya untuk menghindari zina, ketika pernikahan dini itu terjadi, maka anak itu akan menghadapi berbagai permasalahan yang sangat komplit. Jadi dewasalah orang tua, persiapkan diri dulu anaknya untuk menghadapi kehidupan pernikahan yang lebih baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.